Zanziman Eli merupakan seorang anak asal Rwanda, Afrika Timur, yang memiliki kondisi fisik tidak biasa. Eli merupakan anak ke-6 dari 6 bersaudara, yang lahir dari sebuah keluarga miskin di Rwanda. Namun, kelima saudaranya telah meninggal dan hanya menyisakan Eli seorang diri. Kelima anaknya tersebut meninggal tak lama setelah dilahirkan. Pasangan suami istri ini akhirnya memohon kepada Tuhan untuk diberikan seorang anak walaupun memiliki kondisi yang tidak normal sekalipun, asalkan mereka dapat hidup bersama anaknya. Doa tersebut akhirnya dikabulkan oleh Tuhan, di mana Eli yang merupakan anak ke-6 lahir dengan menderita gangguan medis yang disebut sebagai mikrosefali. Anak yang lahir dengan gangguan medis seperti ini memiliki ukuran kepala yang lebih kecil dari manusia pada umumnya. Akibatnya, Eli tidak mampu untuk berbicara dan memiliki gangguan pada pola pikirnya. Eli sangat sulit untuk menerima pelajaran, dan juga ia sangat sulit untuk mengerti tentang suatu hal. Karena penyakit yang ia derita, Eli kerap mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari penduduk di desanya. Eli juga kerap dikejar-kejar oleh teman-temannya, karena bentuk fisiknya yang tidak biasa. Karena mendapatkan perlakuan seperti itu, Eli memilih untuk berlari ke dalam hutan, serta menghabiskan sebagian besar waktunya di sana. Ia belajar cara untuk memanjat pohon, agar terhindar dari perlakuan para warga yang sering menertawakannya. Eli juga terbiasa untuk berlari walaupun sedang bersama ibunya, karena ia takut atas perlakuan warga yang selalu menghina setiap kali bertemu dengannya. Karena semua perlakuan yang ia terima dari warga di sana, Eli akhirnya lebih memilih untuk pergi ke hutan, karena tidak tahan atas semua hinaan yang ia terima. Hutan telah menjadi tempat menyendiri bagi Eli, untuk menghindari para warga dan anak-anak yang sering menghinanya. Dengan kebiasaannya yang selalu berlari ke hutan, dalam seminggu Eli mampu menjelajahi hutan dengan jarak tempuh mencapai 230 km. Selama berada di dalam hutan, Eli hanya memakan rumput, dedaunan dan pisang untuk mengisi perutnya. Karena hal tersebutlah, para warga menjulukinya sebagai Mowgli. Mowgli sendiri adalah seorang karakter fiksi dalam fabel The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Mowgli digambarkan sebagai seorang anak manusia yang ditinggalkan di hutan lalu diadopsi dan dibesarkan oleh serigala di hutan India. Kemudian, Mowgli hidup bersama binatang liar yang ada di hutan tersebut. Eli hampir tidak pernah bersinggungan dengan manusia, apalagi berbicara dan makan layaknya manusia. Seperti Mowgli, Eli tak bisa bicara dan selalu menolak makanan yang disiapkan oleh ibunya. Meski dengan kondisinya yang seperti itu, ibunya sangat menyayanginya, dan merupakan anugerah dari Tuhan. Ibunya menganggap Eli adalah anak yang istimewa, setelah ia kehilangan kelima anaknya saat lahir. Eli biasanya diantarkan oleh ibunya untuk masuk ke dalam hutan. Kemudian, ibunya akan mencari dan menjemputnya menjelang malam hari. Hal tersebut dilakukan ibunya setiap hari, agar anaknya terhindar dari para warga yang suka mengganggu. Jika ibu Eli tidak menjemputnya, mungkin Eli tidak akan pernah kembali lagi ke rumah karena tersesat di hutan belantara. Oleh karena itu, Eli diikatkan oleh sebuah tali darurat seperti seekor ternak gembala, yang kemudian digunakan jika sewaktu-waktu Eli berlari tanpa arah. Kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah hilang oleh waktu. Itulah yang menggambarkan sosok ibu Eli, yang selalu menyayangi anaknya, dengan segala kekurangannya. Ia kerap sedih dengan perlakuan warga setempat yang sering memukuli, dan meneriaki anaknya dengan sebutan monyet. Para warga di sana tidak menganggap Eli sebagai putranya, melainkan seekor kera yang berwujud seperti manusia. Namun seiring berjalannya waktu, Eli semakin dikenal oleh publik, serta banyak orang yang simpati terhadapnya. Hal tersebut terjadi setelah seorang YouTuber membuat kisah tentang Eli, dan membagikannya di YouTube. Sejak saat itu, Eli menjadi superstar. Banyak orang membagikan kisahnya, dan Eli berhasil mencuri hati masyarakat Rwanda. Kini, Eli tinggal di sebuah tempat yang mengasuh para anak disabilitas di negaranya.
Ia tampak bahagia, dan mulai bergaul dengan banyak orang. Sedangkan keluarga Eli di desa, mendapatkan bantuan berupa kasur, makanan, minuman, sepatu dan lain sebagainya. Kehidupan keluarga Eli, kini mulai membaik seiring viralnya Eli. Ibu Eli, berterima kasih kepada mereka yang membantunya. Ia berkata, Tuhan telah mengirimkan orang-orang baik untuk membantu keluarganya.